sangat prihatin nih sekarang. Hmm. Pergeseran daripada budaya, pola pikir dan gaya hidup orang Bali ini sudah sangat berubah sekali. Sekarang orang berani buka-bukaan live TikTok. Dan hampir saya lihat yang penontonnya paling terbanyak yaitu diskusi sambil tiduran buka baju. Sekarang contoh Pak Yan Koster selaku gubernur menyampaikan lab kaca ditutup. Yang nggak suka sama Koster kenapa ditutup? Padahal dia kemarin tutup ikut juga gitu ngomong di netizen, di media. Tapi karena Pak Gub sekarang bilang nutup, karena dia tidak suka sama beda pilihan gitu. Wah kenapa ditutup? Buka dong. Padahal dia ngomong tutup. Banyak yang begitu berubah ngomongnya. Atau jembatan kaca lebih menguntungkan masyarakat setempat apa merugikan? Saya berani jamin 100% dalam hitungan pemikiran saya. Menguntungkan bagi masyarakat Nusa Penida 10 tahun. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas itu akal sehat. Bicara, berbincang, dan berdiskusi akan menimbulkan permasalahan, akan menimbulkan pengetahuan, akan menimbulkan solusi, dan akan menimbulkan peluang. Dari mana kita mau ambil itu semua? Tentu yang baik akan mendatangkan yang baik. Yang tidak baik, ya dibuang. Bersama Kadek Arimbaul, Lola. Aduh. Lola ternyata lebih kecil dari saya ya. Nggih. Saya panggil Bro Lola aja kalau gitu. Ya, jangan belilah. Karena waktu di DPD saya lihat umur seperti 54-55 ya. Ternyata 48. Sekarang 48. 48. Nggih. Nah ini Lola selesai dari DPD, saya dengar melakukan namanya usaha. Nggih. Tapi sebelum ke sana kita mau dengar dulu nih pendapatnya Lola tentang permasalahan yang ada di Bali. Ya. Permasalahan yang ada di Bali itu kompleks, yang sederhana, mudah, gampang dibicarakan setiap tahun, tetapi tidak selesai-selesai. Tentu itu adalah sampah, tentu itu adalah kemacetan, tentu adalah populasi penduduk. Ya. Nah ini yang jarang kita bicarakan mengenai migrasi, penambahan populasi penduduk di Bali yang menyebabkan kos-kosan semakin nambah, yang menyebabkan mafia tanah terus bergerak, yang menyebabkan penebangan pohon karena begitu banyak hunian, yang menyebabkan kriminalitas bertambah. Siapa yang diuntungkan? Suksema. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini pertanyaannya sangat berat sekali nih Ki. Yang pertama yang ucapkan terima kasih. Ini semua yang kita nikmati di Bali adalah anugerah. Bagi tiang sendiri bukan masalah. Semua ini adalah anugerah daripada Ide Sang Hyang Widewasa. Yang penting bagaimana kita menyikapi, baik di tingkat bawah masyarakat, baik pemegang kebijakan, di parlemen, di DPR, eksekutif, bupati, kepala desa dari tingkat bawah, sampai gubernur, dan sampai ke tingkat pusat. Memang kalau suatu provinsi, suatu tempat, suatu negara, suatu kabupaten yang menawarkan sektor jasa, artinya kita menawarkan sektor jasa pariwisata, secara otomatis akan berdampak berbagai hal yang disampaikan Beli tadi. Kriminalitas pasti bertambah. Karena apa? Kriminalitas bertambah karena bercampurnya, bertemunya antar kebiasaan orang yang berbeda. Budaya yang berbeda, orang yang berbeda. Untuk menyatukan ini pasti akan ada suatu gesekan-gesekan
Karena saling ketidakmengerti daripada budaya itu sendiri. Sama seperti kabel kalau sudah positif sama negatif bergesekan pasti akan mengeluarkan percikan-percikan. Yang kedua tentang disampaikan tadi tentang migrasi, perpindahan penduduk. Karena kita di Bali menawarkan sektor jasa dan kita menginginkan untuk setiap tahun, setiap bulan penambahan daripada kunjungan. Oleh sebab itu secara otomatis di bawah sebagai penyaji pariwisata harus juga menambah karyawan-karyawan yang untuk bisa memberikan suatu service yang memuaskan bagi tamu itu sendiri, pariwisata sendiri. Itulah penyebabnya daripada penambahan migrasi itu. Orang-orang kan di Bali, wah saya nggak perlu ada pendatang lah, kita pribumi. Saya udah dari dulu beli. Sebelum saya menjadi anggota DPD, saya kenapa punya dalam hati, tidak perlu sekarang orang Bali menyebut yang namanya kita adalah pribumi, kita adalah pendatang, enggak. Karena apa? Karena mungkin ini tertanam di dalam jiwa Tiang. Karena keluarga besar Tiang ini dari tahun 73 transmigrasi pertama ke Lampung waktu Gunung Agung meletus. Tahun 63 Gunung Agung meletus. Habis itu tahun 71, 72, 73 hampir 75% masyarakat di desa Tiangi transmigrasi ke Sulawesi. Ke Lampung. Oh, Lampung. Ke Sumatera. Nah, jadi sudah dari dulu di keluarga Tiang ini sudah terbiasa ucapan-ucapan dari keluarga Tiang ini tentang peradaban perpindahan penduduk. Jadi bagaimana nyaman-nyaman Tiang di sana itu berkomunikasi, bergaul dengan masyarakat lokal di sana sampai sekarang. Nah, yang sekarang ini di Bali yang lagi heboh-hebohnya ini ada masyarakat saudara kita dari Timor Betul. kerja ke Bali. Saudara-saudara kita dari Jawa datang ke Bali. Kalau kita bicara tentang negatifnya, oke kita lihat. Bagaimana budaya di Timor, dia di NTT begitu kerasnya, tapi sampai di Bali, karena dia baru datang ke Bali, belum tahu bagaimana sih budaya Bali. Akhirnya setelah dia berlahan-lahan, dia akhirnya belajar bisa menyesuaikan. Kan begitu. Ya. Jangan berpikir, wah dia coba ini jawab dari kata hati. Idul Fitri, itu misalkan. Hari Raya Idul Fitri, bagaimana susahnya kita orang di kota mau cari dagang makan. Betul. Apakah kita tidak tergantung daripada migrasi itu sendiri? Kita sekarang ini coba kita berpikir bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah ketergantungan? Iya, karena di sektor itu kita tidak bisa ngambil. Karena semeton Bali, saudara-saudara kita orang Bali bekerja di pariwisata, di sektor pariwisata, menjadi waiter, di hospitality semua. Dia pikirannya udah ke sana, tapi ada sektor yang di bawah yang tidak bisa diambil, seperti tukang bangunan, tukang cuci mobil, dan lain-lainnya itu. Yang notabene orang Bali tidak mau masuk di sektor itu. Karena pada saat dia sekolah, cita-citanya apa? Saya mau nanti kerja di hotel, saya nanti mau kerja di restoran. Itu gininya. Nah, di sektor yang di bawah itu yang tidak bisa diambil. Inilah diambil oleh saudara-saudara kita yang dari Timur, yang dari Jawa. Nah, inilah sebenarnya karena kita di Bali ini menawarkan daripada sektor jasa itu sendiri. Contoh ini, janganlah. Kalau ini di Bali ini saya lihat karena saya ini pernah ke luar negeri pada saat kunjungan dan pernah menyaksikan suatu kejahatan yang tidak orang copet waktu itu saya di depan, kalau nggak salah di Rusia, di depannya museum ada tempat parkir. Kita lagi berdiri mau beli pernak-pernik, mau beli oleh-oleh gitu di pinggir jalan itu. Ada orang tinggi-tinggi besar tiga orang ini. Saya pas di belakangnya. Orang kalau di Indonesia copet itu kan nyopetnya biar nggak kelihatan yang orang. Betul. Kalau itu dia enggak. Dia ngambil gitu di tas. Kayak nggak ada salah apa dia. Karena saya tahu, saya gitu, dia langsung ditaruh lagi, dia jalan. Apa yang dibilang dari kedutaan? Dia ngomong, Pak,
untung Bapak tidak bergerak seperti kita di Indonesia. Seandainya Bapak pukul dia, justru Bapak yang lebih kena berat hukumnya dibandingkan dia. Coba bayangkan. Padahal kita tahu dia dicopet. Begitulah undang-undang hak perlindungan hak orang di negara di sana. Kalau di Indonesia main hakim. Nah, kalau di Indonesia kan sudah begitu. Main Walaupun hakim dia nggak jadi copet, nggak nyadi gitu karena udah diketahui, tetap aja digebukin kan begitu. Tapi di luar nggak boleh. Untung juga kita nggak keras seperti di Indonesia. Tapi juga kalau tinggi begitu juga kita nggak berani juga. Ini kan. Nah itu, karena tadi Lola bilang, banyak tenaga kerja dari sektor hospitality yang dibutuhkan di Bali, sehingga pendatang dari luar Bali pun bekerja di Bali. Bahkan bukan hanya domestik. Orang asing pun bekerja di sektor hospitality begitu banyaknya di Bali saat ini. Dan ada yang namanya bukan isu lagi. Fakta bahwa mencari tenaga Bali banyak liburnya. Karena terbentur dengan begitu banyaknya upacara. Ya benar. Dan ada juga yang mengatakan, banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Bali yang tidak memiliki visa kerja. Nah, hal-hal seperti itu apakah ada penanggulangan dari pemerintah, kontrol atau gimana Pak? Kalau saya, sebenarnya inilah perlunya kerjasama. Tidak serta-merta harus menyalahkan pemerintah. Yang mengetahui tentang kejadian ini kan yang di bawah. Perusahaan itu sendiri, lingkungan itu sendiri, mungkin misalkan adalah dari kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa yang ada di sebelah sana yang mengetahui tenaga kerja ini misalkan dari orang asing. Ayo laporkan dong kan begitu kan. Habis itu pemerintah pun secara tegas untuk menyikapi persoalan ini. Kan gitu. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang masalah yang tadi disampaikan, orang luar datang ke Bali, dia bekerja di Bali. Nah, ini sebenarnya hukumnya udah jelas, tidak diperbolehkan jika, kecuali memang tenaga yang diperlukan di Indonesia. Mendapat sponsorship dari perusahaan. Ya, contoh misalnya di sektor kesehatan, mendatangkan dokter dari luar negeri untuk bisa praktek di Indonesia, itu diperbolehkan. Artinya kekhususan. Tapi kalau sekarang misalkan dia ke Bali, mengambil suatu pekerjaan yang sudah diambil oleh masyarakat Bali, misalkan sebagai saya banyak lihat juga guru daripada surfing yang begitu. Betul. Ini kan nggak boleh. Nah, tetapi masyarakat yang di sana, saudara-saudara kita yang ada di seputaran yang mengetahui pekerjaan itu juga tidak mau untuk berbuat untuk melaporkan hal itu ke pemerintah. Baik itu dari jenjang awal di tingkat desa, lingkungan, habis itu langsung ke kabupaten. Karena dari desa sudah dilaporkan, desa melapor ke kabupaten, ada permasalahan seperti ini, tidak lanjuti. Dan ini saya secara pribadi mengharapkan. Yang pertama harus bergerak ini adalah di tingkat desa. Yang wajib untuk melaporkan ke atasnya. Nah begitu juga di tingkat kabupaten, setelah mendapatkan laporan seperti ini, harus segera untuk mengambil tindakan yang tegas. Jangan lagi hanya sekedar dilemparkan isu, saya akan, kan biasa normatif terus bahasa pemerintah. Yeah. Saya akan segera untuk laksanakan menindaklanjuti. Kan biasa begitu bahasa normatif seperti itu. Tidak langsung eksekusi. Kalau misalnya ada laporan seperti itu, siapa yang akan bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini di tingkat kabupaten, kan begitu. Iya, kerjasama penting. Informasi dari masyarakat diperlukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti. Ya, teamwork lah kalau memang cinta terhadap daerah dan tempat tinggal. Iya. Nah, sekarang masuk begitu banyak orang-orang di luaran Bali ke Bali. Tentu membawa yang namanya kebiasaan mereka ke Bali.
kebiasaan, bahkan ada yang namanya budaya adat mereka ke Bali. Ya, Dan kadang-kadang saudara-saudara kita di Bali pun kekinian yang notabene bahwa orang yang datang ke Bali sebagai turis itu bukan hanya sekedar keindahan alam, tetapi kekayaan atas adat istiadat dan budayanya. ya, Nah, dengan masuknya pengaruh budaya dan adat luar ke Bali, anak-anak muda kita ada kekhawatiran tidak untuk belajar yang namanya seni dan budaya kita sendiri? kalau pertanyaannya seperti itu sebenarnya saya sangat prihatin lihat sekarang. Pergeseran daripada budaya, pola pikir dan gaya hidup orang Bali ini sudah sangat berubah sekali. Setelah saya mungkin apa yang saya sampaikan ini perlu kajian khusus, tetapi dari saya seorang seniman dan melihat bagaimana pola hidup dan gaya hidup di Bali, mungkin bukan di Bali saja, hampir di seluruh Indonesia, ini sama dengan sudah kita kena penjajahan daripada teknologi yang sangat-sangat merubah daripada karakter budaya orang ketimuran Indonesia. Apalagi budaya kita di Bali. Contoh saya langsung real, melihat secara langsung. Sekarang orang berani buka-bukaan live TikTok. Dan hampir saya lihat yang penontonnya paling terbanyak yaitu diskusi sambil tiduran buka baju. Betul. Itu saya Dengan memakai bahasa Bali bahasa kapara. pokoknya tidak ada yang namanya. Kalau misalkan ada stasiun televisi membuat suatu acara yang ngomong kasar langsung Sensor. sensor tweet gitu. Ini Kalau live. ini tidak ada live, tidak ada. Itu pun jamnya pun Bebas. bebas. Dan ditonton lebih disenangi. Tontonannya lebih banyak. Dan bahasa-bahasa yang sekarang ini yang lagi tren-tren diikuti oleh anak-anak kecil di Bali ini sudah mengikuti bahasa-bahasa kasar yang dikeluarkan di TikTok itu sendiri. Dan itu dianggap sebagai lifestyle. Nah itulah. Ini sebenarnya dari tingkat bawah sampai siapa yang bertanggung jawab begitu. Karena ini suatu penjajah juga. Dulu Belanda menjajah Indonesia itu dengan langsung datang ke sini membawa senjata. Bertempur fisik. Sama-sama ketemu orang per orang membawa senjata. Itu pertempuran zaman dulu. Sekarang ini pertempuran penjajahan bukan skala orang per orang. Dikirim teknologinya ke Indonesia untuk menghancurkan daripada adat budaya di Indonesia. Kemarin saya sekolah di Jakarta. Ada diskusi mengenai yang namanya, karena Lola ngomong penjajahan. Oh, Bali ini saat ini sudah dijajah secara demografi. Apa itu penjajahan demografi? Bahwa orang luar Bali begitu membeli banyak properti di Bali. Bahwa orang luar Bali begitu banyak menguasai sektor-sektor pariwisata di Bali. Iya. Begitu banyaknya orang luar Bali bekerja di hospitality sebagai posisi-posisi yang strategis. Yang notabene orang Bali paling waiter, waitress, resepsionis. Nah, dan bahkan investor besar datangnya dari orang luar Bali. Sehingga itulah dikatakan hati-hati bro. Lu dijajah secara demografis oleh pendatang. Nah ini Lola ngomongin penjajah tiba-tiba saya ingat itu. Keprihatinan ini kira-kira menurut Lola benar atau tidak? Kalaupun benar, apa yang mesti kita lakukan ya?
Kalau saya sih sebenarnya kalau tentang hal itu mohon maaf nih Bli, yang agak berbeda pandangan. Kalau tentang penguasaan daripada lahan di Bali, bagi saya itu bukan bagi tantangan, bukan buat saya sendiri. Karena tanah di Bali tidak bisa dibawa pulang dia. Tanah di Bali, ya dia diam di Bali. Kalau misalkan sekarang ada kesalahan aturan yang menyebabkan orang luar bisa menguasai, suatu ketika aturan itu kita bisa terapkan untuk bisa mengembalikan lagi lahan Bali itu seperti yang aturan yang ada kita terapkan di Indonesia. Nah sekarang ini kan orang dari luar datang ke Bali. Bukannya dia langsung hak milik dia sendiri untuk mendapatkan lahan di Bali. Tetapi secara otomatis dia juga kerjasama dengan orang Bali. Ada misalkan nikah dengan wanita Bali. Yang kedua dia bekerja sama orang Bali. Dan itulah yang disebut perkembangan. Iya. Jadi kalau saya soal itu saya nggak begitu permasalahkan. Karena apa? Karena orang Bali yang diajak kerjasama pun sekarang misalkan saya tanya itu nggak ada yang nggak happy, dia happy gitu. Anggaplah contoh investor yang lagi pro kontra di Bali, daerah asal Lola, Kelungkung, Ya, yang bertepatan dengan Nusa Penida, yang yang lagi seru-serunya tentang investor jembatan kaca. ya Itu Lola setuju apa enggak? setuju. Setuju. Setuju 100% saya setuju. Kenapa bro? Tetapi kayak saya belum mengatakan setuju ini, saya pasti akan menceritakan. Pertama, permasalahan tentang investor lip kaca yang ada di Nusa Penida. Naik isunya dari netizen. Isu pertama yang naik di netizen itu bukan setuju dan tidak setuju lip kaca. Yang pertama itu lip kaca ini kalau dibuat akan mengurangi daripada panorama keaslian daripada alam itu sendiri. Di tebing Kelingking Beach itu sendiri. Betul. Tertutup. Itu rame pertama. Ini saya ginikan dulu dari awal ini. Dari mana ramenya? Nah dari sana sumber ramenya. Netizen terus akhirnya mulai terbentuk opini setuju dan tidak setuju. Jujur, di netizen itu, ya bilanglah orang Bali ini sudah budayanya iri nih pas gedenan. Nggak seneng melihat orang berhasil gitu. Ini budaya ini. Meskipun merusak alam. Waktu merusak alam bagaimana pokoknya pasti tidak setuju. Pokoknya setiap yang namanya pekerjaan di Bali, kalau sudah perdebatan misalnya investor membangun apa gitu. Jadi ribut, pasti yang lebih banyak yang tidak setuju. Karena apa? Karena rasa irinya duluan keluar, ketidaksetujuannya. Nah, ditambah lagi terbentuknya pansus tata ruang, TREP di DPR Provinsi. TREP berjalan, sampailah kunjungan ke Nusa Penida. Setelah kunjungan Nusa Penida, secara otomatis ya parlemen kan sehabis kunjungan dia pasti akan pleno paripurna. Hasil daripada pleno paripurna DPR Provinsi tentang pansus dibawa ke eksekutif untuk bisa dijalankan atau didiskusikan kembali. Diterimalah oleh Pak Gubernur selaku Murdaning Jagat. Eksekutif menerima daripada hasil pansus. Ini proses awal. Ini proses. Ini harus dimengerti oleh masyarakat. Proses politik. Proses yang akan mengambil suatu keputusan. Nah, Pak Gubernur sudah pasti akan mengambil keputusan sesuai dengan keputusan pansus. Secara politik. Nah, kalau sekarang secara politik di DPR Provinsi sudah ditutup. Artinya ini kan bahasa menolak dan ditutup ini kan berbeda. Kalau ditutup kan pasti ketika bisa dibuka kembali.
Kalau ditolak berarti bongkar, sudah nggak bisa dia ada lagi bahasa lagi. Nah ini ditutup sementara lab kaca ini. Nah sekarang setelah ditutup lab kaca ini, perjalanan proyek daripada investor tentang lab kaca ini, sekarang saya berpikir begini. Sebenarnya dari awal saya kenapa kok yang seperti ini, kok investor udah benar-benar mau membangun daripada Nusa Penida dan akan ada yang namanya destinasi pariwisata baru. Betul. Kenapa ini ditutup? Kenapa tidak dibicarakan dulu? Ditutup untuk dibuka kembali. Ya artinya nih. Nah sekarang kalau misalkan saya menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kelungkung, investor ini diajak bicara lagi. Apalagi Paiketan Bendesa se-Nusa Penida menginginkan untuk Lanjut. Karena ini kalau bagi saya ini akan membuat destinasi pariwisata baru jika lab kaca ini dirubah arsitektur pembuatannya. Contoh ini kan tebingnya begini. Tebingnya begini, mereng begini, dia buatnya begini. Jadi lab kacanya langsung turun begini. Kalau dari sini memang menghalangi memang. Kalau pandangannya dari sini. Karena ini kan di sini tebing yang Kelingking Beach ini. Ya. Nah, kalau mau turun ke bawah, kenapa nggak dibuat begini? Ikuti struktur set. Oh. Seret. Jadi dia mengikuti tebingnya, merengnya. Dia nggak nutup begini. Dia ikuti. Jadi misalkan kalau tingginya misalkan di 60 gitu misalkan. 60. Ataukah dibagi 2, ataukah dibagi 3. 20. 20 turun, 20 turun, 20 turun. Nah pada saat di datarnya ini kan bisa dibuat destinasi baru ini. Ya. Destinasi tempat yang baru untuk misalkannya sekedar foto-foto dengan latar belakang kelingking di sana, dengan latar belakang ke sini, laut lepasnya. Ini kan bisa destinasi. Ini berapa destinasi dapatnya? Kalau misalkan 3 tingkat. 1, 2. Itu kaca, bro. Bro kan lola sipil. Konstruksi apa bisa seperti itu kaca? Oh, bukan. Maksudnya lab kaca itu. Iya, kalau memang dibuat begini kan kaca umumnya apa ada contoh seperti ini? Pernah lihat? Nah, maksudnya lab kaca itu bukan gini ya. Lab kaca itu, labnya itu terbuka, Oke. bisa melihat daripada Alam semuanya. Alam semua gitu. Seperti kita kalau nggak salah saya pernah di mall yang ada di Jakarta. Cityland? Bukan. Taman Anggrek. Taman Anggrek Citraland. Citraland. Dia kan Kaca. kaca itu. Maksudnya ini desainnya itu kan sekarang kan dia pakai rangka-rangka itu. Besi, rangka. Pokoknya saya lihat bagus banget itu. Kuat banget. Nah kenapa sekarang ikuti daripada struktur daripada tebing itu sendiri. Dan akan investor ini makin banyak dapatnya ini. Iya. Karena menimbulkan 3 titik destinasi baru. Destinasi baru. Ini kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini. Saya pernah melihat destinasi seperti ini. Oke. Di Korea. Untuk menaiki daripada Twin Tower Korea, Seoul, kita naik lift. Nah naik lift, ini datarannya. Di sini kita naik lift. Bukannya langsung nyampe di sini tidak. Seret. Di sini dulu diam. Di Yeah. sini diam pun banyak ada UMKM, ada. Bisa mampir dulu mereka. Mampir dulu. Ada restoran. Ada foto-foto di sini. Kenapa diharapkan seperti itu? Karena kalau ini langsung semua di sini penuh. Oke. Sekarang dari sini misalnya 25 orang di sini, orang belum jenuh orang di atas, ini sudah datang lagi kan kepenuhan di sini. Konsep itu sudah ada di zaman dahulu kala. Yang terbukti dari
kita melakukan persembahyaan ke Gunung Lempuyang. Tahapan dulu. Tahapan dulu. Karena semua sekarang naik barengan Nah, gitu. sekarang pertanyaannya kenapa itu ditutup? Nah ini sekarang kan kembali. Gubernur loh, lah, gak main-main. Iya, gubernur menutup karena ada beberapa izin yang belum terselesaikan. Oh, oke. Iya. Nah kalau misalkan contoh nih, mohon maaf ini, ada salah satu ketua partai menyampaikan, wah nggak setuju, saya menerima. Itu kalau saya menilai itu jawaban hanya ketidaksamaan daripada pilihan politik saja. Sekarang contoh Pak Yan Koster selaku gubernur menyampaikan lab kaca ditutup. Yang nggak suka sama Koster kenapa ditutup? Padahal dia kemarin tutup ikut juga gitu ngomong di netizen, di media. Tapi karena Pak Gub sekarang bilang nutup, karena dia tidak suka sama beda pilihan gitu. Wah kenapa ditutup? Buka dong. Padahal dia ngomong tutup. Banyak yang begitu berubah ngomongnya. Nah di sini kepentingan politik lebih penting daripada kepentingan pembangunan itu sendiri. Iya, kalau saya terus terang bicara beli, saya ini di hadapan media saya bicara. Kalau saya bicara tidak mengutamakan daripada kalau misalkan saya Gerindra gitu, mohon maaf ini, saya orang Gerindra. Saya berani pertanggungjawabkan misalkan saya ngomong sama Pak Gubernur, Pak Gub, bukan saya ini bukan menolak, bila perlu kasihlah solusi. Makanya kalau saya dulu waktu saya menolak daripada jembatan Tanjung Benur Serangan, kan saya tidak mau tidak hanya sekedar menolak saja. Saya kan bendesa kepala desa Serangan, saya ajak untuk menolak bersama-sama. Karena program itu adalah program provinsi tadinya. Jembatan Tanjung Benur Serangan, tetapi jembatan itu ada di depan Pura Tanjung Sari, Beji di Utara Sakenan. Nah, jembatan itu tidak akan memecahkan kemacetan yang ada di di jalur bypass ini. Nah, bagaimana solusinya? Oh, solusinya diajaklah saya bicara oleh Pelindo 3 Angkasa Pura 1 BTDC sama Jasa Marga. Saya ada duduk di restoran Akame, ngobrol-ngobrol apa? Kalau kita menolak ini, didoronglah tol. Jadi kita menolak jembatan Tanjung Benur Serangan dengan apa? Dengan solusi tol. Ada solusinya. Baru dikaji, cocok nggak ini kita menolak ini. Oh ternyata lebih baik, akhirnya terjadilah tol. Supaya juga investor tidak kapok. Iya. Sudah menanamkan modal begitu besar. Dan tentu pasti menginginkan yang namanya profit. Wajar. Iya. Kalau bagi Lola, dengan adanya pembangunan destinasi baru di Kelingking Beach itu, atau jembatan kaca, lebih menguntungkan masyarakat setempat apa merugikan ya? Saya berani jamin 100% dalam hitungan pemikiran saya. Menguntungkan bagi masyarakat Nusa Penida. Seputaran Nusa Penida. Seputaran Nusa Penida. Karena apa? Karena ada objek wisata yang kekinian. Dan tidak, waduh, masa orang lagi sekarang disuruh jalan kayak begitu. Iya, kalau ada nggak isu seperti kehidupan bisnis, kehidupan pengusaha, kehidupan konglo. Iya. Oh, saya punya hotel di Nusa Penida, di Nusa Dua, saya punya hotel di Kute. Kalau bikin destinasi baru di Kelungkung, hotel saya sepi nih. Kalau bikin destinasi baru di Singaraja, saya pengusaha, mending saya bikin bisik-bisik, saya batalkan pariwisata yang ada di... Ada nggak isu-isu begitu? Nggak. Tergantung sekarang orangnya. Orang yang datang itu mau, makanya perlu juga pemerintah provinsi memikirkan tentang klasterisasi daripada wisata itu sendiri yang ditawarkan. Contoh misalkan, Ubud sampai sekarang udah tetapkan Ubud sebagai pariwisata tentang alam. Budaya. Jangan dikasih izin cedak-ceduk lah di sana dulu gitu loh. Macet bro. Makanya kan sekarang udah saya lihat udah mulai dikeluarkan izin. Ini sebenarnya harus pemerintah harus ambil alih. Apalagi sekarang kan ini satu warna juga kan gampang untuk bisa mengasih tahu lo Murdaning Jagat Kabupaten lo. Ya karena bro jadi eksekutif atau jadi duduk di parlemen,
kita pengusaha yang support. Pasti sponsor. berani melarang saya. Sponsorship kan. Ini rahasia umum kan. Jadi yang saya sampaikan itu tentang lip kaca ini, bukannya saya itu berbicara ini menolak daripada keputusan yang sudah disampaikan oleh Pak Gub. Pak Gub saya sangat akui beliau itu mengikuti daripada keputusan daripada parlemen. Beliau kan eksekutif. Kalau misalkan contoh, Jadi bukan kehendak beliau sendiri. bukan kehendak beliau sendiri. Memang keputusan politik. beliau Keputusan berkata politik di pansus DPR provinsi yang terdiri dari berbagai partai. Dan harapannya Lola semuanya bisa dibicarakan dan pasti ada solusi. Pasti ada solusinya. Nah, sekarang daripada kesimpulan pansus ini menyampaikan kepada eksekutif, kepada gubernur bahwasanya lip kaca ini belum bisa dilanjutkan, ditutup karena ada apa? Karena ada beberapa perizinan yang belum diselesaikan dan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran. Nah, sekarang ini kan perlu win-win solution. Nah, sekarang pemerintah daerah, pemerintah di desa, semua menginginkan. Nah, sekarang beliau pasti tanya sama saya, Bilola, lah gimana kira-kira dalam sudut pandang? Kalau sudut pandang saya, karena investor ini sudah menanamkan begitu besar berinvestasi di Nusa Penida dan investasi ini akan membawa dampak buat Nusa Penida yang sangat besar juga. Betul. Satu, pengunjung ini akan nyaman. Yang kedua, pendapatan daripada orang lokal di sana kerjasama ini harus benar-benar dibicarakan dengan baik. Bagaimana kerjasama antar perintah desa adat di sana? Bagaimana pembicaraan tentang kabupaten? Bagaimana pembicaraan nanti di provinsi? Inilah yang dibutuhkan, Bro Lola. Yang dibutuhkan pemerintah kita adalah pemerintah berlomba-lomba mendatangkan investor ke Bali untuk membangun destinasi, untuk membangun hospitality. Tapi pemerintah juga harus menyiapkan pengelolaan pendatang yang datang sebagai pekerja, yang datang sebagai turis, yang datang sebagai migrasi lah ke Bali. Ya, Pengelolaan ini penting. benar-benar. Oke, sekarang kita mau tanya nih. Kalau Lola dulu di DPD kan banyak hal yang dilakukan. Ya, Bahkan yang suka sama Lola bangga akan kerjanya Lola. Yang tidak suka sama Lola pasti ngomongnya ngomong-ngomong doang. ya pastilah. Ah, Yang itulah namanya kehidupan politik. Iya. Sekarang kita mau tanya, setelah di DPD dan tidak lagi aktif, bahkan kemarin tidak aktif lagi sebagai ketua partai salah satu partai di Bali. Apa yang dilakukan sekarang, Bro? Untuk bermanfaat terhadap masyarakat di Bali. Yang pertama kan saya sudah kemarin di tempat ini. Saya menyampaikan dulu pertama kali saya menyampaikan ke publik saya berhenti di dunia politik praktis. Jadi berhenti berpolitik praktis artinya berhenti berorganisasi politik. Bukan berarti berhenti bermanfaat. Bukan berhenti berpolitik. Berpolitik. Bukan berhenti berpolitik. Tetap ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Tetap ingin bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama, yaitu saya kembali ke background saya sendiri. Memang walaupun dari dulu memang masih berjalan, tetapi sampai sekarang tetap berjalan, yaitu sebagai pelawak, sebagai komedian. Orang ayah ke desa-desa, itu masih saya laksanakan. Yang kedua, kebetulan sekarang dipercaya juga sama salah satu teman baik. Beliau juga di kementerian juga. Agensi pemberangkatan tenaga kerja. Agensi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Oke. Nah, kemarin tanggal 30 November kemarin saya selaku pimpinan agensi di Bali, Total HR Bali, menginterview anak-anak adik-adik yang di Bali
dibuka oleh Wakil Menteri BP2MI. Ya. Di tanggal 31 itu sekitar 350 orang. Di hari kedua tanggal 4 Desember kemarin itu sekitar 225 orang. Wow. Karena saya di perusahaan mendapatkan SIP, surat izin perekrutan dari kementerian itu sebanyak 500. 500 500 di Bali. di Bali. Tapi total semuanya itu mendapatkan sekitar 2.000. 500 di Bali perekrutan tenaga kerja untuk dibawa ke luar negeri. Ke luar negeri, hospitality, perhotelan semua. Ada housekeeping, waiter, waitress, lifeguard, resepsionis, ada cook helper. Sekarang lagi yang baru ini mendapatkan suatu kiriman, mungkin ini dalam 1 minggu 2 minggu ini udah mulai ada perekrutan baru lagi, gardener sama lifeguard yang diperlukan banyak. Bodyguard. Lifeguard, penyelamat pantai. Ya. Artinya yang penting punya keahlian renang dan dapat punya sertifikat lifeguard, kan ada di Bali itu. Mau dikirim kemana? Ke Turki, ke negara Turki. Lagi banyak-banyaknya kan dia low season, bulan Maret akan berangkat, kontraknya 8 bulan. Dari bulan Maret. Makanya perekrutannya itu November, Desember, sampai Desember, Januari, Februari persiapan, Maret dia berangkat. Begitu. Nah, saya sekarang berkomunikasi dengan beberapa bupati. Bupati Jemberana, saya sudah dapat komunikasi Bupati Bangli, Klungkung, dan Buleleng. Tapi yang Buleleng saya komunikasi dengan Pak Wakil, barusan dengan Pak Wakil saja. Saya rencana ketemu dengan Bapak Bupati, menyampaikan untuk bisa mengajak anak-anak yang kurang mampu, keluarga kurang mampu, untuk bisa direkrut di kabupaten. Direkrut di kabupaten, saya akan ketemu dengan Pak Bupati untuk membuatkan program. Karena memang apa? Karena saya kekurangan ini. Kekurangan kandidat orang untuk berangkat. Wow. Lagi banyak sekali kekurangan. Dan saat ini sudah baru dapat berapa? Saya hari ini baru dapatnya sekitar 400-an. Dari 2.000. Oh, dari 2000. Dari 2.000. Kemarin kan saya dapat jatah, cuma dikasih jatah 500. Betul. 500 saja saya tidak bisa mencukupi dari apalagi ke tingkat yang 2.000 ini. Nah, kalau sekarang dari kabupaten saya ajak Bapak Bupatinya untuk membuat program dari awal, yaitu kabupaten membuat menyekolahkan, artinya di LPK. Berarti tamat SMA, LPK, Tamat SMA, LPK 3 bulan udah bisa berangkat. udah bisa berangkat. Dan bahasa pun tidak terlalu diutamakan gitu. Nah, yang sekarang ini, habis interview ini, sekarang yang selanjutnya ini saya nggak, yang penting ngumpulin CV, habis itu dites, yang penting ada keberanian, semangat untuk bekerja keluar. Itu pun nanti di sana rumah dapat, apartemen, tinggalnya bareng-bareng dengan kawan-kawan kita di Bali. Habis itu transportasi dari apartemen ke hotel tempat kerja. Ini kan hotel bintang 5 semua. Oke. Ini hotel besar semua. Ke tempat kerja gratis transportasinya. Makan juga selama jam kerja juga gratis. Jadi pendapatan dia itu lumayan lah untuk bisa kembali ke. Jadi kan program kabupaten, maksud saya programnya dibuat, setelah jadi orangnya saya juga mau ambil. Jadi program benar-benar program berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Ini bagus nih. Inputnya silahkan diproses di kabupaten. Di kabupaten. Karena outputnya saya sudah. Udah bro siapkan. Ya, saya siapkan. Dari awal saya sudah MOU. Dan SIP-nya pun saya serahkan di kabupaten. Ini loh SIP-nya yang dari kementerian. Saya disuruh mencari ini sebanyak ini loh. Apalagi ini dari kementerian langsung. Berarti kan pastinya ada hubungan kerjasama antar negara. Iya. Ini sudah pasti. Bukan sekedar kerjasama antar perusahaan. Ya. Tanggapan Bupati? Nah, ini saya mau ketemu dulu. Mau ketemu, artinya mencari waktu ini kan baru 2 hari saya. Karena Bupati kan sibuk ada
beberapa kegiatan-kegiatan. Saya maunya mulai besok sudah komunikasi dengan ajudan beliau kapan dikasih waktu, karena saya mau resmi. Saya mau resmi karena apa? Karena setelah saya berjalan kemarin, wah saya harus ketemu bupati loh. Tapi tidak ada alasan juga kepala daerah untuk mempertimbangkan ini, bro. Karena bagi saya tidak ada alasan mempertimbangkan menolak. Pastinya dengan adanya output begini, kita pun tahu kan pemerintah daerah bagaimana melobi Jakarta untuk melakukan sesuatu yang lebih besar untuk masyarakat. Ini kalau sudah di ibaratnya, Pak Lola ini ada makanan sayur. Oh saya terbiasa makan babi, Pak Arta, kolesterol kurangin dikit nih ada sayur. Ini kan pertimbangannya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi menurut saya ya. Tapi perlu dijelaskan dengan baik. Wah, ya di kan? situ. Dijelaskan dengan baik, jangan sampai yang zaman sekarang kan mencari celah untuk masuk ke ranah hukum kan bisa saja bisa dibuat kan begitu. Ya. Tapi kalau memang sudah dijelaskan begini, silakan ranahnya daripada eksekutif, programnya seperti apa, itu kan secara otomatis akan mengeluarkan anggaran APBD. Misalkan dia merekrut daripada anak-anak kurang mampu misalnya 100 orang. 100 orang ini kalau belum punya skill kan dia harus disekolahkan Coba di LPK. Bro Lola jelaskan sedikit kategori anak-anak yang boleh berangkat, skill, mental, kesiapannya apa? Yang pertama Kan tadi mengatakan ada interview. interview. Nah, gambaran anak seperti apa yang mau bisa berangkat ini? Yang pertama kalau saya lihat interviewnya itu sebenar kok. Hanya mungkin dia lihat body language-nya, mungkin dia lihat keberanian dia berangkat. Habis itu skillnya kan udah dilihat dari CV. Oh dia udah pernah kerja di sini, udah pernah kerja di sini. Oh cocok lah dia untuk kerja di posisi ini itu. Begitu saya lihat prakteknya, saya kan melihat dari 3 orang Turki yang saya jemput, dan selama dia itu interview tanggal 31 ke sini udah tanggal 27. Oh. Saya yang handle, nginep di villa, dan hari-hari dia maunya kunjungan ke daerah wisata yang religi. Coba. Dia mintanya melukat di Tampak Siring. Habis itu hari kedua dia mintanya ke Bedugul. Pokoknya ke tempat-tempat yang religi. Yang terakhir dia ke Tegangge mintanya. Karena kalau kita melihat masyarakat di Bali dengan masyarakat di luar Bali, kadang saya berpikiran di Bali ini enak ya, nyaman, damai, bahagia. Sehingga untuk transmigrasi keluar atau perpindahan penduduk dari Bali ke luar Bali itu akan menjadi pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan karena kenyamanan kita di Bali. Tidak semua, tetapi tidak bisa memungkiri juga itu terjadi. Ya. Apa yang Lola bisa sampaikan ke anak-anak muda, ya entah mereka itu punya kesiapan mau keluar daerah atau tidak dengan kenyamanan yang sudah mereka dapatkan di Bali ini? Kalau saya sempat tanya dengan Kabid Pendidikan Provinsi Bali, sempat ketemu. Saya tanya, Pak Kabid, kan Pak Kabid ini yang menangani SMK yang ada di seluruh Bali. Pak Kabid, kira-kira setiap tahun berapa sih lulusan SMK? 160.000 orang. Setiap tahun SMK. Jadi Pak Kabid, kira-kira dari 160.000 terserap nggak semua ke hotel? Terserap nggak ke sektor pariwisata? Pak Kabid menyampaikan, dari 100%, 40% itu mungkin masih menikmati warisan daripada orang tuanya. Nah itu. Artinya yang 40% ini ekonominya masih bagus. Dari 60% ini terserap ke pariwisata. Di Bali ada restoran, ada villa-villa kecil, pokoknya terserap semua. Hotel, bar. Dan ada juga yang ke luar negeri. Nah, jadi saya pun sudah bicara, Pak Kadis,
boleh nggak saya mau keliling-keliling ini? Karena perekrutan saya ini pas juga, pas lulusan daripada SMK kan bulan Juli ini kelulusan. Ya. Juli, Agustus, September sudah mau perekrutan ini. Ya. Oktober udah interview. Desember, Januari, Februari persiapan. Persiapan surat-surat, persiapan skill. Tapi mereka kan harus punya sertifikat pelatihan itu tadi 3 bulan. Nah kalau SMK kan nggak begitu gini. Oh, SMK nggak perlu itu? Nggak. Karena kan SMK aku harus SMK pariwisata. Kan di SMK Oh, pariwisata oke. sudah ada jurusannya. Dia jurusan Pronove, jurusan housekeeping. Sudah ada jurusan, udah punya keahlian. Kalau tamat SMA, SLTA, dia belum. Jadi dia belum sesuai dengan apa kriteria yang saya mau cari ini. Nah kebetulan kalau mencari yang namanya tenaga hospitality, pusatnya di Bali gitu. Dan sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi sesuatu keinginan daripada pimpinan-pimpinan perusahaan di seluruh dunia, baik itu di kapal pesiar, di darat, kalau memperkerjakan orang Bali secara disiplin, secara kemampuan, skill begitu, dan uletnya dia kerja, disenengin. Begitu juga di dunia spa. Spa Bali itu. Artinya mendapatkan nilai plus lah. Makanya di Bali ditargetkan untuk mendapatkan tenaga kerja hospitality yang banyak. Nah jadi saya ada 2 tahap akan ketemu dengan Murdaning Jagat. Saya pasti akan bicara, kan belum tentu juga Pak Bupati kalau nggak diajak bicara, menjelaskan secara detail. Orang namanya mengirimkan orang ke luar negeri, jangan sampai kirim ke Turki tahu-tahu di Kamboja meletus. Kan takut orang begitu kan. Ya. Nah jadi untuk menjelaskan ini kan harus jelas legalitas. Habis itu sudah dapat SIP. Kalau sudah dapat SIP, makanya kalau orang ada perekrutan begitu, ada SIP-nya nggak? Kalau sudah ada surat izin perekrutan dari kementerian itu berarti sudah legal. Tidak lagi abal-abal. Jadi yang SIP-nya itu sudah jelas. Disuruh mencari jurusan begini sekian orang. Jadi sekian ini. Saya udah kan tadi sudah saya perlihatkan itu. 100 orang, 500 orang dari yang jurusan ini. Karena dari cerita Lola tadi, tinggalnya bareng di apartemen. Berangkatnya Barengan. ada transportasi. Ya. Terus selama bekerja makannya juga ditanggung. Ya itu merupakan sebuah jaminan. Iya. Tidak kebingungan, bukan pengiriman tenaga kerja abal-abal. Dan di awal pun berangkatnya kita barengan. Karena apa? Karena perusahaan kami berani bakar, artinya bakar duit. Artinya Modalin. tidak hanya konsep keuntungan saja. Beli, orang berangkat barengan dengan satu pesawat charter pesawat lebih mahal loh tiketnya dibandingkan dengan memberangkatkan 1-2 tiket promo bisa dicari. Betul. Jadi kalau kami beda, kami mau memberangkatkan barengan. Dan sebelum berangkat ada retreat. Ada pembekalan selama 2-3 hari. Disinilah kesempatan Murdaning Jagat memberikan pembekalan. Bahkan banyak memberikan pembekalan dalam artian mental. Karena anak-anak di Bali, dia berangkat ke luar negeri, itu pasti akan ada perubahan yang membuat ketidakbetahan dirinya. Pertama food, makanan. Makanan di Bali dengan makanan Turki itu akan juga ada keinginan tidak berkebetahan kan, tidak betah. Yang kedua, fashion juga akan berubah. Makanan berubah, fashionnya berubah. Habis itu family. Jauh daripada keluarga kan itu. Nah ini kan sekarang sudah ada video call, udah deket lah jadinya dengan keluarga, dengan bapak ibu, bisa setiap hari bisa video callan. Kan begitu. Sekarang teman-teman di Bali yang kerja di kapal pesiar kayaknya nggak kerja di kapal ya.
Kayak seperti sudah kerja di rumah. Karena apa? Karena dia sudah setiap hari sudah bisa Video call. berhubungan dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Sudah seperti tidak kerja di luar negeri. Maka saya pun kan misalnya terasa, misalnya di Jakarta, kayak nggak di Jakarta. Mau ngomong sama anak udah kelihatan. Jadi tidak ada masalah juga kalau umpamanya bekerja di luar negeri jauh dari keluarga, beda budaya, beda makan, semuanya dengan cepat dengan zaman sekarang disesuaikan. Iya. Makanya contoh sekarang, kalau UMR di Bali. Contoh nih, UMR di Bali, mohon maaf. Apa? 2.900.000 sampai 3 jutaan. Sekarang kerja ke luar negeri, dengan salary dia, $600 paling terkecil loh. Per bulan. $600 kalau nggak kasih sekitar 9 juta. Ya. 9 juta belum CRP, tipping itu. Yang kerja di depan ini, di F&B depan. Tapi kalau yang di kitchen 1.200. Lebih mahal ya? Lebih mahal karena dia nggak dapat tip kan. Oke. Yang tukang masak, yang di belakang tukang masak itu kan dia nggak dapat. Cook helper itu dia dapat dia tipping. Makanya dia dapat gaji lebih besar, sekitar 1.200. 1.200 kalau nggak salah berapa itu jadi yang US dollar? 1.000 aja sekitar 15 jutaan sekian. Ya sekitar 17-18 juta. Betul. Tiap bulan. Selama kontrak selama 8 bulan. Lumayan lah. Lumayan dia. Dibandingkan dengan kerja di Bali. Apalagi, begitu sesaknya sekarang ini. Apalagi benar program pemerintah daerah setempat untuk memberangkatkan tenaga kerja bagi yang tidak mampu, dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Iya, kan saya udah tahu kan. Hampir semua kabupaten punya visi misi kayak begitu dari dulu. Visi misinya apa namanya? Nah ini kesempatan nih, ada output nih. Iya, makanya saya bilang biar visi misi yang disampaikan memberikan pinjaman tanpa anggunan buat anak-anak yang kerja ke luar negeri. Mana ada gininya? Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tenaga kerja ke luar negeri. Nah, sekarang ini saya butuh sekian orang. Bisa nggak menyediakan? Caranya bagaimana? Yang tidak punya skill ya sekolahkan. Karena memang ingin mengangkat taraf hidup keluarga yang kurang mampu, ya pilihkan orang-orang. Sekolahnya pun cuma 3 bulan. 3 bulan, praktek saja cepat kok. Itu dah. Paling itu pun 3 bulan 1 minggu sekali. Misalnya housekeeping. Hanya gini kayaknya kalau saya memperhatikan praktek tidak perlu aktivitas sehari-hari, bersihin tempat tidur, bersihin kamar. Nah itulah. Artinya kan skill kemampuan untuk praktek seperti itu kan tidak seperti sekolah tahun-tahunan. Ini 3 bulan, kalau LPK 3 bulan udah jamin sudah bagus, sudah bisa. Apa harapan Lola atas program ini? Kalau saya sih karena ini mohon maaf ini kan perusahaan. Saya ingin menjalankan daripada usaha saya membantu masyarakat dan itu pun ingin bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten. Dan memang terus terang jujur untuk mencari kandidat saya susah karena satu memberikan keyakinan kepada orang kan nggak gampang. Betul. Ayo berangkat ini, orang pasti pikir ini berangkat ini. Sekarang banyak kejadian-kejadian yang ilegal seperti itu kan. Nah kalau sekarang saya bekerja sama dengan pemerintah, secara otomatis pemerintah juga punya payung hukum, betul, punya regulasi. Habis itu masyarakat pun pasti akan percaya. Tidak ada pertanyaan ini mau dibawa kemana anak saya, ini saya mau dibawa kemana kan begitu. Apalagi kemarin Wamenkum minta itu ya. Iya benar. Wamenkum. Makanya kalau saya bilang sama Pak Bupati, ayo Pak Bupati, ayo kita kerjasama. Mungkin yang cepat saya kira kan Jemberana, Bangli, Klungkung, Beleleng. Karangasem, saya masih udah bagus sih komunikasi dengan Pak Bupati. Nanti next pokoknya semua. Oh, ya mudah-mudahan 2.000 coba bayar. 2.000 dan dapat sekarang 400, dari 400 tuh yang paling banyak daerah mana? Yang paling banyak Jemberana sama Buleleng. Karena kebetulan yang saya ajak kerjasama LPK di sana gitu. Jadi kebanyakan orang di sana.
Dan banyak sih yang dari Kelungkung juga ada, Gianyar juga ada, Bangli juga ada, hampir seluruh Bali ada. Tenaga kerja yang dikirim ke Lola ke luar negeri Ya, tentunya pasti akan mendapatkan banyak hal. Apa yang bisa Lola sampaikan bahwa kalau you kerja ke luar negeri, berkesempatan dan punya pengalaman di sana, apa yang bisa Lola sampaikan untuk balik ke Bali lagi nanti? kalau saya sih merubah daripada taraf hidup di keluarga. Artinya Itu yang pokok. ingin menjadi pahlawan lah di keluarga itu sendiri, bertanggung jawab. Ya. Kalau terus terang Pejuang rumah tangga. perjuangan rumah tangga. Kalau misalkan kalau dibicara ini terus terang jujur saya bilang, kalau bilang dari seleri pendapatan itu kalau keluar negeri memang dibilang kecil. Ini hampir setara dengan Turki, Bulgaria, hampir sama. Nah kalau misalkan ada keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus, yang pendapatannya lebih bagus, misalkan ke Amerika, ke Australia, Nextnya setelah punya pengalaman. punya pengalaman. Jadi sempat keluar negeri berubah loh. Otak, mental, itu pasti berubah. Setuju. Jadi sekarang ayo cari pengalaman keluar negeri, mendapatkan penghasilan. Nah tapi kalau misalkan dia balik dan kepingin kerja lagi ke Turki, itu nggak perlu lagi susah-susah. Sudah tinggal menyetor nama mau di hotel mana karena dia udah pernah kerja di Turki itu langsung. Kesombongan kita pun berubah kalau kita berada di luar negeri. Benar. Pernah rasa takut, pernah rasa sendiri, sehingga balik ke Bali, wah, ragu. Sudah terbuka jadi mental. Mental makanya udah seperti padi, udah seperti penjor. Kalau di sini masih gelejak begini. Tapi udah keluar negeri udah ngelihat kanan kiri udah nih, oh saya udah pernah keluar udah begini mental di luar. Oh begini bro. Jadi secara otomatis kan 2.000 orang untuk dikirim ke luar negeri. Target kapan ini? ini memang cepat sekali tanggal 15 Desember ini saya sudah harus menyetor semaksimal. Karena apa? Karena kan di Jakarta sudah interview juga di sana. Jadi dari 2.000 itu ada dari Jakarta, ada dari NTB juga ada. Nah, karena ini kok saya lihat peluang bagus dan solusi atas pengangguran yang ada di Bali ya. Pernah main ke dinas ketenagakerjaan di Bali? Memang itu yang saya bilang tadi. Dari awal pada SMK saja kelulusannya sekian. Nah itu. Dicari cuma 2.000, berarti 1%. Makanya orang Turki pun ya, bosnya, usernya yang datang ke sini, yang tanggal 30 itu 4 orang, habis itu dia tanggal 1 dia balik, datang rombongan yang kedua tanggal 2. 3 orang untuk interview selanjutnya. Tapi Turki sekarang memang dari golongan kita, iseng aja main ke Turki. Touring aja motoran kita ke Turki. Memang lagi Turki lagi naik daun. Pariwisata. Iya. Sehingga tenaga kerjaan pasti dibutuhkan lebih banyak. Ya, apalagi kan liburan Eropa kalau musim dingin dia semua Betul. cari negara yang terdekat Turki. Betul. Habis di Turki sekarang ini makanya yang datang ini kan CEO-nya. Ada manajernya juga. Tapi CEO dari sekian hotel grup dia. Kayak grup Global Ideal. Ada namanya grup Global Ideal itu grup yang mempunyai sekitar 10 sampai 15 hotel bintang 5 satu grup. Jadi mencari ini ini kan baru pertama. Agak kewalahan. Tapi setelah kalau begini saya harus ketemu dengan Pak Bupati. Dan itu betul dan membantu sekali dengan program-program kerja Pak Bupati. Iya. Pasti tentunya. Oke, Lola. Sudah dikasih tanda kita. Terima kasih. Harapan kepada Bali terhadap tenaga kerja di Bali apa nih? Yang terakhir. Yang terakhir,
untuk saudara-saudara Titiang, generasi muda Bali jangan takut dengan tantangan. Makin sulit tantangan, semakin mantap daripada keyakinan mental adik-adik semua untuk menata masa depan. Mantap. Thank you. Terima kasih banyak. Yeah. Sukses. Terima kasih. Om Santi, Om Santi, Santi. Oke. Santi.